Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, pagi hari ini topik yang ingin saya bagikan menjadi renungan kita adalah lahir dari Allah. Ya, saudaraku, persoalan banyak anak Tuhan adalah mengapa dia terus saja ada gagal dan terus jatuh bangun dalam dosa adalah karena tidak memahami bahwa ketika dia percaya kepada Tuhan, sejak saat itu kehidupan dia yang lama sudah mati dan dia memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus. Ya, di Yohanes 1 ayat 12 dijelaskan bahwa dia menjadi anak Allah, lahir dari Allah. Ya, lahir dari Allah. Itu sebabnya kalau Galatia juga menjelaskan kehidupannya adalah bukan lagi hidupnya dia lagi, kehidupan yang lama itu bukan lagi, tetapi kehidupan yang baru di mana Kristus ada dalam kehidupannya. Itu yang membuat dia merdeka dalam dosa, dia bisa melakukan yang benar dan melihat perbuatan Allah yang dahsyat dalam kehidupannya. Nah, mari kita coba lihat, saudaraku, dari ayat yang lain, apa dampak dari kalau lahir dari Allah, gitu ya? Apa maksudnya lahir dari Allah ini? Nah, mari kita buka Alkitab kita, ya, 1 Yohanes 3 ayat 7 sampai 10. Ya, lahir dari Allah. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi, saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian, nah, saya lihat di sini ada 3 hal ciri-ciri yang yang lahir dari Allah. Ya, 3 hal. Nah, yang pertama adalah, ini saya buat bold merah, adalah dia tidak akan mudah disesatkan. Ya, tidak mudah disesatkan. Mengapa? Dia lahir dari Allah. Allah Maha Tahu, ada benih ilahi dalam diri orang itu. Ya, dia akan bisa mengetahui gitu, wah, ini jalannya salah. Tentu tidak berarti selalu harus jadi tahu yang benar gitu, jalan yang benar, ya, karena Allah adalah Allah adalah yang tahu jalan, gitu ya. Ya, dia mengetahui masa depan. Dia yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dan dia ada di dalam kita. Benih ilahi itu ada. Mungkin kita salah jalan, tapi dia langsung akan kasih tahu kita salah jalan. Ya, saya kalau mengendarai mobil, ya, pakai Google Map-nya, ya, yang ada di mobil, maka dia akan katakan kalau salah jalan, putar jalan, gitu ya. Jadi dia mengetahui jalannya kemana, pakai Google-nya ini yang di mobil itu ya. Jadi dia langsung kasih tahu. Memang beda dengan kalau pakai Google Map di HP ya. Tapi kalau di mobil itu dia langsung kasih tahu, dia putar jalan. Ya, ambil jalan
memutar gitu ya. Jadi dia kasih tahu kita harus putar jalan lagi karena salah jalan. Ya, salah jalan. Nah, begitu di dalam Tuhan. Kalau dia lahir dari Allah, benih ilahi ada dalam dirinya, maka dia tidak mudah disesatkan. Ya. Nah, yang kedua adalah dia akan mudah melakukan kebenaran. Mudah melakukan kebenaran. Nah, banyak orang mengira ya melakukan kehendak Allah adalah sulit. Nah, itu adalah tipuan si jahat. Ya, karena firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat." Ya. Lalu dia katakan, "Pikullah ku yang kupasang dan bebanku pun ringan." Jadi tidak benar kebenaran itu atau mengikuti yang benar itu berat sekali. Tetapi yang betul adalah justru kalau kita melakukan yang tidak benar, itulah yang berat. Kenapa? Kita lahir dari Allah. Dan yang ketiga dikatakan, ya, lahir dari Allah, ciri-cirinya adalah benci dosa. Memang kalau di sana tidak bisa berbuat dosa lagi. Dalam terjemahan lain, sebenarnya dibuatin adalah benci dosa. Bukan hanya tidak melakukan dosa karena berjuang, enggak. Itu benci dosa. Jadi mudah sekali sebenarnya terbebas dari dosa. Kenapa? Karena benih ilahi itu membuat kita benci akan dosa. Ya, saya teringat ada satu kali, walaupun tidak selalu kalau dalam kasus ini akan begitu terus gitu ya. Tetapi ada satu hal, ya, orang yang perokok tadinya, ya perokok, setelah dia bertobat, ya lahir baru, dia tidak mau merokok lagi, maka dia jadi tidak suka bau rokok. Ya, saya juga tidak bisa mencium bau rokok. Ya, jadi saya rasanya, waduh, nggak nyaman ini, bau rokok gitu. Nggak bisa. Padahal dulu sih, ya, waktu masih muda ya masih SMA, coba-coba merokok gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus memahami betul lahir dari Allah, bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan ini lahir dari Allah. Jangan mau kita disesatkan ya. Itu yang membuat kita nanti merdeka untuk tidak melakukan dosa, merdeka untuk melakukan kebenaran, merdeka untuk melihat jalan-jalan Tuhan. Ya, kita tidak akan tersesat. Kita tidak akan sulit melakukan yang benar. Kita akan membenci dosa, ya, tidak suka akan dosa. Biar ini menjadi perenungan buat kita, pahami betul kita lahir dari Allah. Ada benih ilahi dalam hidup kita. Ya, kalau Galatia berkata, Kristus hidup di dalam aku. Kalau kitab Roma berkata, kamu sudah mati terhadap dosa, bagaimana kamu hidup di dalamnya? Semua ini untuk kita bisa melihatnya dengan cara pandang yang benar. Jangan mau berkata lagi, ya manusia memang dasarnya berdosa. Manusia itu tidak sempurna. Ada benarnya, tetapi itu berbahaya, saudaraku. Itu yang membuat kita tetap tinggal dalam dosa. Kita tetap lemah. Kita berkata sulit melakukan yang benar. Kita jadi kompromi, tidak masalah tersesat. Namanya juga manusia. Tidak. Mari kita mengalami kebangkitan. Kita bersama dengan Allah kita. Kita suka melakukan yang benar. Kita benci dosa. Kita pasti menemukan jalan-jalan yang Tuhan sediakan. Rancangan Allah pasti terjadi atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita, saudaraku, berdoa.